Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah setelah kurikulum SMK. Materi kami di sini analisis kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum merdeka di SMK khususnya di bidang kelistrikan. Jadi sebelum itu kami ada beranggotakan 4 kelompok. Saya Emre Firma, terus ada Yosia Batubara, ada Jonathan Panjaitan, dan Emma Gilasyadi. Oke, jadi pembahasan ini yang akan kami bahas ada 4 pembahasan. Yang pertama, analisis komponen kurikulum 2013 atau K13 di bidang kelistrikan. Analisis komponen kurikulum merdeka di bidang kelistrikan. Yang ketiga itu ada kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013 di bidang kelistrikan dan kelebihan dan kelemahan kurikulum merdeka di bidang kelistrikan. Nah, hal yang harus kita tahu pertama itu komponen yang ada pada kurikulum itu ada 4. Nah, yang pertama ini ada tujuan kurikulum, yang kedua isi materi, yang ketiga proses strategi, yang keempat itu evaluasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu analisis komponen K13 di bidang kelistrikan. Nah, untuk komponen yang pertama itu ada tujuan kurikulum. Nah, jadi pada kurikulum 2013 ini tujuan kurikulumnya itu meliputi memahami konsep dasar kelistrikan seperti hukum Ohm, rangkaian listrik dan daya listrik, menerapkan teknologi listrik seperti sistem kelistrikan rumah tangga, mesin listrik, dan instalasi industri. Terus mengembangkan keterampilan praktis seperti merancang, memasang, dan memelihara sistem kelistrikan. Nah, untuk komponen isi atau materi itu biasanya mencakup dasar-dasar kelistrikan seperti hukum Kirchhoff, hukum Ohm, dan jenis-jenis rangkaian listrik. Terus untuk komponen listrik seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transistor. Dan ada juga untuk sistem tenaga listrik seperti pembangkit, transmisi, dan distribusi. Dan yang terakhir itu ada teknologi kelistrikan modern seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik ataupun smart grid. Terus untuk komponen yang ketiga itu ada proses atau strategi. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama mengamati. Jadi siswa mengamati diagram rangkaian atau sistem kelistrikan. Yang kedua bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan kritis tentang konsep atau aplikasi kelistrikan. Yang ketiga itu mencoba, melakukan eksperimen seperti mengukur tegangan dan arus listrik. Nah, setelah mencoba selanjutnya itu menalar, yaitu menganalisis data hasil percobaan untuk memahami konsep listrik. Nah, jika sudah menalar selanjutnya itu kita mengkomunikasikan, yaitu memaparkan hasil percobaan atau proyek listrik dalam bentuk laporan ya. Nah, untuk komponen yang keempat itu ada evaluasi. Nah, pada komponen evaluasi di bidang kurikulum 2013 itu mencakup 3. Yang pertama ada pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan ini itu siswa diuji dengan soal tertulis mengenai teori listrik. Terus pada keterampilan, kemampuan mereka itu dalam merakit rangkaian listrik itu dinilai secara langsung dalam praktik. Nah, untuk penilaian sikap itu evaluasi kerjasama tim dan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Baik, saya akan lanjutkan analisis komponen kurikulum merdeka bidang kelistrikan. Ya, yang pertama itu tujuan kurikulum. Jadi dalam bidang kelistrikan tujuan tersebut mencakup itu ada 3: kemampuan membaca, memahami, dan menginterpretasikan diagram kelistrikan. Yang kedua yaitu keterampilan dalam instalasi listrik, perawatan, dan perbaikan sistem kelistrikan. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang sistem tenaga listrik, energi terbarukan, dan teknologi kontrol modern. Nah, yang kedua itu ada isi atau materi. Nah, isi atau materi itu mencakup yaitu konsep dasar kelistrikan, pengukuran listrik, dan troubleshooting. Dan yang ketiga itu instalasi listrik sesuai standar keselamatan kerja. Yang ketiga itu ada proses atau strategi. Nah, dalam proses atau strategi itu juga ada 3, yaitu project based learning, yaitu untuk memecahkan masalah nyata di bidang kelistrikan.
Yang kedua yaitu scientific approach, itu melibatkan observasi, eksperimen, analisis, dan pelaporan. Yang ketiga itu adalah contextual teaching and learning, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan situasi dunia kerja. Yang keempat yaitu evaluasi. Untuk evaluasi dalam kurikulum Merdeka itu mencakup 3 hal, yaitu pertama asesmen formatif. Itu seperti penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan siswa. Contohnya dengan melakukan uji praktik instalasi listrik sederhana. Yang kedua itu asesmen sumatif. Contohnya itu penilaian akhir berupa tes teori dan praktik. Contohnya seperti proyek akhir berupa instalasi sistem kelistrikan di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu portofolio, yaitu siswa menyusun portofolio pekerjaan mereka seperti desain rangkaian listrik atau laporan proyek. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu kelebihan dan kelemahan kurikulum K13 di bidang kelistrikan. Yang pertama itu ada kelebihan, yaitu struktur yang jelas dan terstandarisasi. K13 memberikan struktur yang jelas mengenai kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Ini memudahkan pengajaran dan memastikan bahwa setiap siswa memperoleh pemahaman yang sama mengenai materi. Nah, contohnya itu siswa dapat belajar secara bertahap dari dasar teori kelistrikan hingga praktik yang lebih kompleks seperti instalasi sistem kelistrikan. Nah, lalu itu ada pendekatan saintifik. Pendekatan ini membantu siswa dalam berpikir kritis dan analitis yang sangat berguna dalam memahami prinsip-prinsip dasar kelistrikan dan menyelesaikan masalah yang ada. Contohnya siswa belajar melalui pengamatan dan eksperimen untuk memahami fenomena kelistrikan. Nah, di sini ada kekurangan kurikulum 2013 atau K13, yaitu pertama itu terlalu struktur dan kaku. Karena kurikulum sudah terstandarisasi dan terstruktur, terkadang tidak memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa untuk berinovasi atau menyesuaikan dengan perkembangan terbaru di dunia industri atau minat siswa. Contohnya siswa tertarik pada teknologi energi terbarukan mungkin merasa terbatas dalam pilihan materi karena kurikulum lebih fokus pada teori dasar dan praktik umum. Lalu ada pembelajaran terlalu berorientasi pada teori. Meskipun ada bagian praktik, K13 cenderung memberikan porsi lebih banyak pada penugasan teori dibandingkan dengan praktik langsung di lapangan, yang bisa membuat siswa kurang siap menghadapi dunia kerja. Contohnya siswa mungkin lebih banyak belajar tentang teori hukum Ohm daripada terlibat langsung dalam proyek atau aplikasi kelistrikan. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka di bidang kelistrikan. Kelebihannya fleksibel dalam personalisasi pembelajaran. Contoh, siswa dapat memilih modul tentang instalasi panel surya atau sistem kelistrikan berbasis LOLT sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, pendekatan berbasis proyek. Contohnya, siswa dapat merancang dan membangun sistem kelistrikan untuk rumah atau industri yang memberi mereka pengalaman langsung. Berikutnya itu kekurangannya. Yang pertama, kurangnya standarisasi. Contoh, siswa di sekolah dengan sumber daya terbatas mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempelajari teknologi terbaru seperti energi terbarukan. Yang kedua itu tantangan dalam mengimplementasian. Contohnya, jika sekolah tidak memiliki laboratorium atau peralatan modern, siswa tidak dapat sepenuhnya mengeksplorasi topik-topik seperti sistem kelistrikan berbasis LOLT atau smart grid. Baiklah, jadi kesimpulannya untuk kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam bidang kelistrikan. K13 ini menawarkan struktur yang jelas dan penekanan pada teori, memberikan dasar yang kuat bagi siswa. Namun, pendekatan ini kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan minat siswa. Kalau di sisi lain, kurikulum Merdeka itu dia lebih fleksibel
berbasis pada proyek dan memungkinkan siswa memilih materi yang sesuai minatnya. Namun, itu menghadapi tantangan dalam hal standarisasi dan implementasinya, karena banyak sekali permasalahan dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka ini. Baiklah, mungkin sekian dari kami kelompok 9. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.